wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala maulana al-habib ar-rasulillah sayyidina Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtiqa li wajhillahil karim wa maghfiratihi wa ridwanihi wa gurbihi wa sawabihi wa jannatihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, limpahan puji beserta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia yang telah Allah karuniakan kepada kita, baik daripada kenikmatan sehat wal afiyah beserta panjang umur di dalam ketaatan kepadanya, sehingga pada subuh hari yang penuh dengan keberkahan ini Allah subhanahu wa ta'ala masih bisa memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bersama-sama menghadiri daripada ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam rumah ibadah yang paling dicintai di hadapannya. Semoga atas kehadiran kita dan kembalinya kita daripada tempat ini Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kebaikannya, kesehatan wal afiyah kepada kita semuanya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita ke dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis baginda Nabi besar Muhammad salawatullah wassalamuhu alaih telah menyampaikan dan telah menegaskan kepada kita semuanya bahwa sesungguhnya segala sesuatu musibah, ujian, cobaan yang datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala melainkan adalah sebuah keadaan yang dimana Allah menginginkan kepada kita kebaikannya. Sebagaimana Nabi SAW beliau memberitahukan bahwa orang yang sudah pasti diberikan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka di dalam kehidupannya pasti akan datang daripada sebuah ujian yang Allah akan karuniakan kepadanya, baik itu ujian dari segi materi, dari segi kesehatan dan lain sebagai macamnya, karena itu adalah kepantasan yang Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, lau kana ahlul imani amanu, seandainya orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman dengan sebaik-baiknya iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah makna ia menerima, bapak-bapak sekalian, untuk menerima daripada keadaan yang Allah kasih kepadanya pada hari ini, la fatahna alaihi barakati minas sama, Allah akan membukakan keberkahan kepada hamba tersebut, baik daripada atas langitnya Allah ataupun daripada bawah buminya Allah. Bahkan di sini adalah sebuah janji yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita selaku umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari ini bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kita memahami daripada hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillah bihi khairan yusibhu minhu, siapa orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikannya, maka orang tersebut sudah pasti akan diberikan cobaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya seseorang mendapatkan daripada ujian
di dalam kehidupannya, jangan pernah dirinya risau, jangan pernah dirinya suudzon, sangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap ujian itu untuk dihadapi, bukan untuk diratapi. Selama kita berada pada jalan yang benar, ketika kita masih mendapatkan ujian, maka itu tidaklah lain karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kita untuk menjadi hambanya yang lebih baik dan lebih baik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak-bapak, pada hari ini mungkin sikap yang boleh kita ambil adalah sesuai dengan perkataan baginda Nabi yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Anas radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala ya'ni idza kharaja min baitihi bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hudita wa kufita wa wukita wa tanha anhu syaitan. Wa hadits tsani an Abi Umar wa gila Abi Umar Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qala li fil Islam qawlan la aslamu anhu ahadan ghairuk wa qala qul amantu billah summa istaqim, rawahu Muslim. Bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dalam keadaan seperti ini ialah pedoman yang boleh kita ambil adalah untuk senantiasa bertawakal kepada Allah di dalam setiap keadaan dan menyerahkan dari segala sesuatu urusan kita di alam dunia itu seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di sini dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya, menyampaikan kepada kita semuanya, siapa orang yang keluar daripada rumahnya mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah, yaqulu lahu khudita wa kufita wa wukita wa tanha anhu syaitan, yang dimana di sini dikatakan siapa orang yang mengucapkan ketika keluar daripada rumahnya, entah ia akan pergi bepergian untuk kerja, entah ia akan pergi daripada rumahnya untuk bersilaturahmi, entah ketika ia pergi ataupun keluar daripada rumahnya untuk main ke rumah sanak, famili, tetangga dan lain sebagai macamnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengajarkan, Pak, hendaknya kita ketika keluar rumah membaca sebuah doa, Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Maka orang tersebut pasti akan dikaruniakan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ia akan diberikan kecukupan, akan diberikan penjagaan daripada syaitan, dan di sini pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada perisai kepada kita yang dimana itu langsung datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini yang senada yang Allah telah tegaskan di dalam Al-Qur'an, wa man yattaqillaha fahuwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah itu, Pak, pasti ia akan menjadi ataupun akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melihat pada masa pandemi seperti ini, banyak teman-teman, saudara, famili, keluarga kita yang dimana ia ditakdirkan untuk kerja dari rumah ataupun yang kita kenal sebagai WFH, ataupun yang dimana Allah karuniakan dengan penyakit seperti ini, ia tertular dan lain sebagai macamnya. Disinilah kembali seorang hamba untuk dirinya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap keadaan yang Allah karuniakan kepadanya. Pak, dalam sebuah hadis Nabi pernah keluar daripada rumah lalu melihat kepada beberapa para sahabat yang sedang padang duduk berbicara di waktu pagi. Akhirnya di waktu itu Rasulullah keluar daripada rumah, Rasulullah pun bertanya, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana kamu di waktu pagi ini?
Akhirnya sahabat menjawab, wa qalu asbahna mu'minan billah. Wahai Rasul, alhamdulillah pagi ini saya bangun dalam keadaan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pun Nabi mengatakan yang kedua kalinya, menanyakan kedua kalinya, wa ma alamah imanakum. Apa tanda di waktu pagi ini engkau bangun dalam keadaan beriman? Akhirnya di waktu itu para sahabat menjawab kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, asbahna ala iman wa ma'alamah imanakum. Yang pertama kata para sahabat, ana nasbir alal bala. Saya selalu bersabar atas setiap musibah yang terjadi kepada saya. Lalu yang kedua, wa nashkur alar roha. Saya bersyukur kepada Allah atas setiap ketentuannya. Allah memberikan waktu yang lapang kepada saya untuk menambah-nambahkan ibadah saya kehadiran Allah. Dan yang ketiga, wa nashkur alal qada. Dan saya bersyukur kepada Allah atas ketentuan yang telah Allah karuniakan kepada kita. Maka di waktu itu Nabi SAW menyampaikan, antum mu'minan haqqan wa rabbul ka'bah. Engkau adalah orang yang beriman dengan sebaik-baiknya iman kepada Tuhan yang memiliki kota Ka'bah. Maka hadirin yang dimuliakan dan dirahmati, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada hari ini adalah kajiannya kita bisa mengkaji di dalam diri kita atas setiap prospek yang Allah kasih daripada musibah yang Allah karuniakan. Orang di akhir zaman adalah orang yang sangat khasran, orang yang sangat merugi adalah ketika melihat keadaan kondisi situasi seperti ini, bukan memperbaiki dirinya, malah dia menyalahkan saudara-saudarinya yang berada di sekelilingnya, bukan memperbaiki lebih baik kehadapan Allah, tapi ia tidak senang dengan keadaan seperti ini. Maka yang menyebabkan orang tersebut sering menyalahkan satu sama lain. Maka di waktu hari ini bapak-bapak, mungkin disinilah Allah mengajarkan kepada kita, wa may yattaqillaha fahuwa hasbuh. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah. Takwa itu apa, Bib? Takwa itu menjalankan atas setiap perintahnya, meninggalkan atas setiap larangannya. Maka orang tersebut akan diberikan kecukupan oleh Allah. Pak, kata Nabi Muhammad dalam definisi tentang orang yang tawakal, Rasul itu memberitahukan begini, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah. Andaikan kamu itu betul-betul bertawakal kepada Allah, bertawakal menyerahkan seluruh keadaan itu kepada Allah, haqqan tawakkulihi, dengan sebaik-baiknya rasa tawakal, penyerahan, penghambaan kepada Allah, la razaqakum kama yarzuquna at-thair taghdu himasan wa taruhu bitanan. Maka engkau akan dimuliakan, engkau akan diagungkan oleh Allah seperti Allah memuliakan seekor burung yang tatkala keluar daripada sarangnya dalam keadaan yang lapar dan kembali ke kandangnya dalam keadaan yang kenyang. Itulah keagungan orang yang betul-betul ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah dikisahkan dalam sebuah kisah, ada seorang ulama, orang yang soleh di zaman terdahulu yang bernama Sayyidina Syakik al-Balqi. Beliau punya guru yang bernama Sayyidina Ibrahim ibni Adam, bapak-bapak sekalian. Pada waktu bersamaan, Syakik ini minta izin kepada gurunya Ibrahim ibni Adam untuk pergi merantau ke perkotaan untuk melakukan perniagaan ataupun jual beli. Akhirnya di waktu itu tatkala Syakik datang kepada gurunya seraya meminta izin, wahai guru, saya akan pergi ke kota.
Saya akan berdagang di kota, akan berniaga di kota. Doakanlah atas perdagangan saya ini, semoga memberikan keberkahan kepada saya. Tatkala sang Syakik ini meminta izin kepada gurunya, dan gurunya pun mengiyakan daripada izin tersebut, berangkatlah akhirnya si Syakik ini ke kota. Ketika di tengah perjalanan, di tengah-tengah gurun, Syakik melihat bapak-bapak sekalian, ada seekor burung yang dimana sayapnya itu salah satu ada yang patah, sampai yang menyebabkan burung tersebut tidak bisa kembali terbang mengudara. Akhirnya di waktu itu si Syakik pun menyaksikan bahwa datang seekor burung yang besar membawa makanan yang begitu cukup, mungkin dikatakan, untuk diberikan kepada burung yang sayapnya itu patah. Dan akhirnya di waktu itu Syakik melihat bagaimana kasih sayang burung yang besar memberikan kenikmatan ataupun memberikan makan kepada burung yang kecil. Akhirnya Syakik pun memberikan keputusan bahwa dia tidak akan dagang. Dia tidak akan dagang, dia tidak akan berniaga, dia bakal pulang ke rumah gurunya dan akan memilih untuk beribadah saja tanpa adanya perniagaan. Akhirnya dapat selang 3 hari Syakik datang ke rumah gurunya, yaitu Sayyidina Ibrahim ibni Adam, dan berkata, "Wahai guru, sesungguhnya saya tidak akan berniaga ke kota, saya akan membatalkan perniagaan saya akan menyibukkan diri saya dengan ibadah di dalam rumahnya Allah ataupun di dalam masjid, dengan saya beriktikaf, dengan saya membaca Al-Quran, dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang lain." Akhirnya di waktu itu Bapak yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gurunya pun berkata kepada Sayyidina Syakik, "Wahai Syakik, tidakkah Allah ridho kepada kamu ketika engkau memprioritaskan dari semua ibadah yang engkau ingin kerjakan hanya kepada Allah, lalu meninggalkan kewajiban orang-orang yang berada bersamamu yang tinggal di dalam rumahmu? Akankah Allah ridha kepada kita ataupun tidak?" Maka disinilah Sayyidina Ibrahim ibni Adam menyampaikan hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqan tawakkulihi la razaqakum kama yarzuquna thair taghdu himasan wa taruhu bitanan." Kalau andaikan kamu bertawakal, menyerahkan segala sesuatu urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruhnya, maka Allah akan memberikan daripada kenikmatan rezekinya kepada kita seperti Allah memberikan kepada seekor burung yang keluar daripada rumahnya dalam keadaan yang lapar dan kembali dalam keadaan yang kenyang. Maka Bapak yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah masa pandemi seperti ini, atas setiap musibah, bencana yang Allah karuniakan kepada kita, janganlah pernah kita menyalahkan satu sama lain atas setiap bencana yang Allah kasih kepada kita, karena ini adalah sikap daripada keridhaan kita kepada Allah atas malapetaka yang Allah berikan kepada kita. Lalu yang kedua adalah senantiasalah kita untuk bertawakal kepada Allah dan senantiasa untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita perlukan, yang kita butuhkan, seluruhnya akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat daripada memegang daripada janjinya Allah di dalam Al-Quran tentang orang yang bertawakal dan bertakwa, maka orang tersebut akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sendiri yang menegaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja min haitsu la yahtasib.
andaikan orang itu Pak, dia bertakwanya benar-benar sama Allah, itu maka Allah Subhanahu wa taala kasih kenikmatan daripada rezeki itu dari arah yang tidak menentu. Dalam artian kata Pak, kita yang hari ini kerja di mana-mana tempat, ada sebuah ibadah yang ulama itu memang udah menyarankan agar kita mendapatkan rezeki itu barokah. Ada seorang ulama yang menganjurkan siapa orang yang menginginkan rezekinya ini lancar jaya. Lancar jaya tanpa ada hambatan, itu setiap subuh, gobla subuh atau ba'da subuh mengamalkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah sebanyak 100 kali. Itu manfaat dan khasiatnya orang tersebut akan diberikan kelancaran, kemudahan dalam mencari rezeki. Adapun yang kedua, mengerjakan sholat sunnah duha yang dimulai daripada setelah sholat sunnah isyraq. Ataupun yang ketiga, mengamalkan daripada sebuah amalan yang datang langsung daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin ba'da zuhur, setelah mengerjakan salat zuhur itu sebanyak 100 kali. Maka keutamaannya orang tersebut pula akan diberikan kelancaran, kemudahan, dan akan diberikan penjagaan di dalam lahir dan batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikut atas yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, membaca surat Al-Waqiah ma ba'dal asar, setelah salat asar, itu sebanyak 1 kali ataupun sebanyak 3 kali, mengikut atas perintah Allah di dalam Al-Quran, hafidu ala salati wa salatil wusta wa gumu lillahi qanitin, jagalah salat 5 waktu dan salat pertengahan, dan bangunlah kamu keharibaan Allah dalam keadaan khusyuk. Di sini Al-Imam Baghawi, Al-Imam Al-Jalalain dan para imam-imam ahli tafsir mengatakan salat pertengahan itu yang dikategorikan sebagai salat asar. Karena di dalam salat asar ini ada 2 pembahagian rezeki. Yang pertama rezeki ma'nawi, yang kedua rezeki hissi. Ma'nawi ini untuk batinnya seorang hamba. Ma'nawi ini berupa makanan, minuman dan lain sebagainya macam, itu yang berupa ma'nawi. Akan tetapi hisni itu berbeda. Itu rezeki yang Allah karuniakan kepada batin kita, dan itu adalah amalan yang para alimil ulama bahkan dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengamalkannya agar Allah memberikan kecukupan kepada kita untuk segala sesuatu urusan kita di alam dunia. Mudah-mudahan sedikitnya daripada saya ini bermanfaat. Billahi taufiq wal inayah. Mohon maaf sebelumnya saya atas pemberian pembelajaran pada hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para jemaah sekalian, itulah kajian subuh kali ini pada kesempatan subuh ini. Barangkali ada yang ditanyakan dari para jemaah sekalian. Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita sama-sama membacakan doa para jemaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta